Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam hari ini saya dan Bapak Ibu sekalian dapat hadir di hari lahir Pondok Pesantren Ora Aji yang kelima, sekaligus hari lahir Dzikrul Ghafilin malam Ahad Paing ingkang kaping 9. Pondok niku sak janjane lahirnya setelah Dzikrul Ghafilin Ahad Paing. Ahad Paing sudah jalan 2 tahun, baru pondok lahir 2 tahun kemudian. Tapi supaya lebih gampang untuk mengingat, saya berikhtiar untuk menyatukan hari lahir malam Ahad Paing sekaligus hari lahir pondok pesantren. Saya tidak membayangkan bahwa 9 tahun kemudian sejak awal dibukanya tempat ini menjadi seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah atas izin Allah, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dan banyak kita mendapati keakbaran Allah. Hari lahirnya sendiri, miladnya sendiri, semakin tahun alhamdulillah semakin meriah walaupun dalam keadaan pandemi. Apalagi hari lahir yang ke-9 ini subhanallah semakin meriah karena dihadiri oleh ibu-ibu dengan pakaian ondel-ondelnya. Saya nggak membayangkan Anda berangkat jam 5 sore, dari jam berapa Anda dandan? Dari habis duhur, dari subuh, maka saya meyakini semua ini adalah karena keakbaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya Allah, karena rahman dan rahimnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Saya sering mengatakan, banyak kemudian yang bertanya sama saya, Gus Miftah, sebenarnya apa yang Anda pelajari? Sehingga kemudian semua orang, kok bisa Anda masuk? Sebenarnya malam hari ini ada tokoh istimewa yang mau hadir, tapi saya minta untuk ngawal Habib Lutfi di Indramayu. Akhirnya beliau baru bisa hadir untuk besok malam. Siapa dia? Marsal Hercules Rosario, seorang legenda dari Tanah Abang, dari Indonesia bagian timur. Alhamdulillah hari ini beliau mendeklarkan dirinya untuk ngawal Gus Miftah, untuk ikut ngaji bersama saya. Saya ngaji di Bali, mbah-mbahnya preman di Bali menjumpai saya, Gus Miftah izinkan saya di akhir hidup saya untuk ikut dengan Gus Miftah. Saya ngaji di Balikpapan, preman di Balikpapan datang ke hotel saya, Abah izinkan saya ikut Abah. Saya ngaji di Jawa Barat, dimanapun, di Sumatera, di mana-mana, mbah-mbahnya preman ini rata-rata ikut saya. Sampai kemudian orang mengatakan Gus Miftah itu adalah presiden para pendosa. Dan saya yakin rakyat saya pasti banyak, karena banyak orang berbuat dosa. Maka siapapun yang merasa dosanya banyak berarti rakyat saya. Inilah pilihan presiden menang bagi aku. Kenapa kemudian orang-orang itu kok mau bergaul dengan saya? Sehingga banyak kemudian orang, Gus, kok bisa? Satu dalil yang kemudian sering saya pakai, kalau hari ini orang di YouTube, banyak di media sosial mengatakan Miftah itu tidak alim, saya jawab iya. Miftah itu tidak pinter, saya jawab iya. Miftah itu ngajinya kitab jelek, saya jawab iya. Miftah itu dalilnya hadis sedikit, saya jawab iya. Miftah itu hafalan Qur'annya sedikit, saya jawab iya. Harusnya Anda yang merasa alim malu dengan saya. Kenapa? Yang nggak ngalim saja ada manfaatnya. Masa Anda yang merasa alim tidak ada manfaatnya? Yang tidak pinter saja ada manfaatnya. Masa kamu yang merasa pinter nggak ada manfaatnya? Saya yang punya hafalan sedikit saja ada manfaatnya. Masa kamu yang hafalan banyak nggak ada manfaatnya? Betul? Jangan salahkan saya yang punya sedikit. Seharusnya kamu malu apa yang bisa kamu perbuat dengan banyaknya ilmu yang kamu punya. Maka dikatakan qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Gus Miftah niku duwene mung titik, ilmune mung titik, tapi manfaat. Dan itu lebih saya syukuri daripada kemudian saya ditakdirkan menjadi orang alim tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ketika kemudian kasus viral gereja, saya banyak curhat sama sahabat saya ini, Kang Arman Maulana, vokalis Gigi. Wah,
Ini berarti semuanya penggemarnya gigi karena semuanya punya gigi. Apa Ati enggak? Apa Ati enggak ada giginya emang ya? Tapi ada tokoh wayang itu yang tidak pernah nyusu sama mboknya itu juga ada. Anda tahu siapa tokoh wayang yang tidak pernah mentil mboknya? Buto Cakil. Karena kalau Buto Cakil itu nyusu mboknya, mboknya susunya hancur, saya kasih tahu. Dan Buto Cakil itu matinya karena apa? Karena apa? Karena kebanjiran air ludahnya sendiri. Karena ketika meludah langsung balik ketutup cangkem, plek balik. Kenapa tadi di awal saya kirim Fatihah untuk mbah saya sampai Brawijaya 5, kalau dari mbah putri saya sampai Betoro Katong. Barangkali baru kali ini saya baca Al-Fatihah komplit untuk mbah-mbah saya. Yang dari tadi saya sampaikan dari Mbah Ilyas sampai kemudian Mbah Muhammad Besari, Mbah Anom Besari, Mbah Abdullah Mursad, Mbah Raden Demang, Mbah Pangeran Demang, Bayan Ratu Jukulo bin Brawijaya 5. Atau dari simbah tadi Nyai Ageng Besari sampai Muhammad Betoro, sampai Betoro Katong. Masih ingat beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan puasa, saya dibully gara-gara Miftah itu ngaku-ngaku Gus. Padahal di awal pengajian 9 tahun yang lalu saya bilang, Anda nggak harus manggil saya Gus, aku ranggumun. Mau celuk kiai aku nggak butuh, mau celuk guru aku nggak butuh. Saya sama Bunda selalu menempatkan diri saya sebagai pelayan. Buktinya apa? Anda kesini kita layani, sebisa mungkin kita carikan makan, melayani. Anda datang ke sini tak pasang ke tenda, melayani jenengan. Anda datang ke sini yang nggak bisa kuat nyewa bis, minta saya tak kasih sewa bis. Nanti Anda pulang semuanya tak kasih beras 5 kilo. Pelayan. Anton sing grenengane Gus. Wing beras tok lawuhe ora le ngene. Kurang ajar kowe kae beras kok iso njaluk lawuh lho. Kuwi cangkem tondo-tondo sing bakal diadab karo Gusti Allah. Nah, ora bersyukur gitu. Soale cangkem rono syukure. Padahal sing ngomong ngono mung cangkeme sugeng dhewe. Niki perwakilan jamaah Gus. Orang mungkin kok kowe duwe jamaah, sing duwe jamaah aku ora ngaku-ngaku kok ngaku-ngaku. Akeh jamaahane sampean terus omong kali kula lawuhe sisan muni. Ora ngaku, ora ngaku. Takon niku jujur napa ngapusi? Kowe kok ya ngerti to nek aku tukang ngapusi. Kowe iblis. Dadi mboten usah dianggap guru, mboten usah dianggap kiai. Mboten usah, mboten penting niku monggo kula. Sama sekali tidak ada kula niku gila hormat. Sampai ada yang mengatakan itu pakai Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya sederhana. Berapa banyak sih Gus yang terkenal? Kalau kemudian katakanlah menggunakan Gus supaya terkenal. Pertanyaan saya, berapa banyak Gus di Indonesia yang terkenal? Boten. Wong terkenal tidak terkenal, masyhur tidak masyhur, viral tidak viral itu nggak ada kaitannya dengan Gus. Nggih napa mboten? Nggak ada. Hanya Allah yang mampu mengangkat derajat manusia, bukan mulutnya manusia. Maka doanya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Wes, orang sedunia nolak Allah mengendaki. Kira-kira mohon maaf, yang menang Allah apa manusia? Manusia. Allah, manusia enggak ada apa-apanya. Orang sedunia mengendaki, Allah enggak mengendaki. Bisa kejadian? Enggak. Maka dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Niki jawab kun fayakune yang kencang supaya siapapun yang hadir malam hari ini atas kun fayakunnya Allah, yang punya masalah selesai masalahnya. Amin. Yang punya doa dikabulkan doa-doanya. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Yang hatinya bersedih Allah gembirakan. Yang hatinya bermasalah Allah berikan solusi. Yang keluarganya bubrah Allah jadikan sakinah. Coba, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kun.
nggak mungkin bagi Allah. Maka saya sering berdoa apa? Ya Allah, bila mudah bagimu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud, ya Allah, bila mudah bagimu apa? Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami orang-orang yang beriman, maka kami hamba-hambamu meyakini mudah bagimu, mudah pula bagimu untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi. Maka ketika podcast sama Mas Dedi, Gus Miftah bilang apa? Tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci, tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi. Belah santai mawon. Sampai saya bilang sama Bunda apa? Bunda, nyetok beras sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Kalau ada tetanggamu, ada jamaahmu nggak bisa makan gara-gara nggak punya beras, silahkan ambil ke pondok. Kulo ikhlas. Soalnya apa? Kulo niki namung pelayane panjenengan. Kalau kemudian pelayan cangkeme iso ngomong, niku mergo keakbarane Gusti Allah. Teng donya niki saya ada dua, Pak Rektor. Ini ada Rektor Unisula. Kebetulan saya sekarang mahasiswa di Unisula. Loh, kulo kuliah meneh, ngrumangsani kulo goblok. Tapi kulo bangga jadi wong goblok. Kelasé wong goblok, saya besok akhir Desember diundang ke Amerika. Loh, gagah. Rektornya orang tahu. Kacang kame bosok kayak. Masa Pak Rektor dionek, kasihan deh lu. Sangel, angel. Jadi ngeten. Lak cara guru kula Abah Sarip Sragen niku. Kalau orang Indonesia kan mengatakan begini kan. Klasifikasi orang itu kan hanya ada pinter dan bodoh, ya toh? Pintar, bodoh. Cuma dua orang toh. Kalau nggak pintar, bodoh. Tapi nanti dulu. Dalam hasanah bahasa Jawa tidak hanya diklasifikasikan dalam dua kategori. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada bahasa pinter dan bodoh, dalam bahasa Jawa kita lihat bodoh, pinter, ngerti, weruh. Bedanya apa? Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ada empat kan? Ada bodoh, pinter, ngerti, weruh. Ini artinya semuanya berbeda. Orang bodoh itu kebondo, haknya mudah dirampas oleh orang lain. Niki malah dirasani Bang Hercules telepon nih, langkah sekedap. Soalnya kali Abah Lutfi. Assalamualaikum Maung. Halo Pak. Ini Abah bersama jamaah nunggu Maung besok datang ini. Nah, aku besok pagi-pagi tadi udah selesai, habis asar, jam 4-an lah. Tadi sama Abah Lutfi. Ya, Lutfi berangkat Pekalongan, saya ini pulang pingsan dulu. Ini Maung Abah sama jamaah di hadapan jamaah ini. Maung salam dulu sama jamaah ini, Maung Hercules. Aku besok jam 8 pagi dari namanya menuju Jogja. Maung mengucapkan salam dulu untuk jamaahnya Abah ini. Mau mengucapkan salam dulu untuk jamaah. Oh iya, boleh Pak. Ya, Ya ucapkan salam Maung. Assalamualaikum untuk jamaah Maung. Oh, rakyat dong. Ya. salam saya kepada jemaah semua di pesantren. Ya Maung. Besok jam 8 pagi saya dari Indramayu menuju Jogja. Mungkin habis duhur begini saya udah sampai di pesantren. Oh ya. Kita jumpa. Salam balik dari jamaah Maung. Ya, jumpa sama Abah dan semua para anak santri yang di pesantren. Iya Maung. Ini tadi jamaah makan malamnya pakai ikan tuna yang dikirim sama Maung ini. Oh iya. Kalau misalnya ini saya telepon besok suruh kirim lagi. Oh besok kirim lagi. Makasih Maung. Kirim lagi ya. Ya Maung. Sampai besok malam Maung ya. Hati-hati. Dan nanti besok pagi saya suruh berangkat dari sana. Iya Maung. Besok pagi berangkat. Siap. Siap. Ya makasih Ketemu Maung. lagi ya, Pak ya. Yo, makasih. Ya. Ye, Kita ye. ketemu sana besok. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum. Makasih.
Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel. Ayo. Saya kita kandani jan. Arep kurang bukti apa? Mbae preman saja melu abah kok. Iki mbae pelawak, ya melu. Tur ya preman, Tur ya preman, tapi ora duwe duit. Mana di Gusipang tadi? Oh, niki dirawi Gusipang, niki putrane Gus Lah cicite Hadratus Syekh Hasyim Asari tepuk tangan kagem Gusipang nih. Kalau terus ke papat niki wow. Kalau bahasa Indonesia klasifikasinya hanya dua. Apa Bu? Pinter dan bodoh. Klasifikasi ini Gus Miftah masuk yang mana? Masuk yang kedua, bodoh gitu saja. Wes goblok, Miftahnya goblok. Oh. Katakan nih, Gus Miftahnya goblok kok pinter jenengan jawab goblok. Ojo jawab pinter. Lah, kalau bahasa Jawa itu ada 4. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Niki ilmu kula saking abasare beda kula seragen. Jenengan teroke bareng-bareng. Bodoh, pinter, ngerti, weruh. Lah, apa pemahamannya? Wong bodoh kuwi haknya mudah diambil oleh orang lain. Maka Anda lihat, orang bodoh itu rata-rata gampang ditipu. Nggih napa mboten? Gampang diapusi. Maka orang-orang yang mudah diapusi itu hakikatnya kebondo. Kebondo itu bahasa Indonesianya apa ya? Kebanda matamu, kebanda. Ketelikung, terikat. Kebondo, kebanda. Sangel-angel. Bahasa Indonesia. Kebondo kuwi terikat. Terikat. Terpenjara. Jadi orang bodoh itu gampang terikat karena gampang ditipu. Makanya inilah kosakata Jawa itu memang luar biasa. Keilmuan Jawa itu memang luar biasa. Banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya. Banyak banget. Kayak kula ngomong umpamane, wong nganggo jubah kaya kula kok ngeduk pasir ning kali, maka yang terjadi adalah little body, silite gatel kelebon body. Ayo, sekarang saya mau tanya, little body itu bahasa Indonesianya apa? Ya ora ono. Silitnya gatal kemasukan wedi, ora pantes. Angel. Ayo. Tak takon sakniki sing paling gampang. Mususi beras itu bahasa Indonesianya apa? Mencuci beras. Berarti nggak ada bedanya antara baju dengan beras, sama-sama dicuci. Kalau bahasa Jawa beda, beras dipususi, baju diumbai. Betul. Kok jangankan itu toh, sama-sama kotoran keluar dari silit yang berbeda. Itu namanya beda. Kalau bahasa Indonesianya cuma satu, apa? Tai, kotoran. Coba bahasa Jawa Anda lihat. Keluar dari silit pitik. Lencung. Saya kira sing jawab Mas Gumawan, sing makili lencung, gitu. Keluar dari bokong sapi, Letong. Keluar dari bokong kambing, Intil. Keluar dari bokong ayam, Lencung. Delan. Milo sugeng dari tadi diajak ngaji nggak nyambung. Soalnya uteknya kebak telek. Mula rupane kaya seneren. Riki najeng dono lek teng rai kula niki. Coba. Wong bodoh kebondo. Kemudian penyakitnya orang bodoh itu kebondo. Yang kedua klasifikasinya adalah orang pinter. Pinter ini biasanya penyakitnya apa? Minteri, sok keminter, sok pintar. Ini kata orang Jawa apa? Kebendu. Kebendu angel meneh iki. Apa bahasa Indonesianya kebendu iki? Kebenda meneh tak ajar. Bodoh kebondo, pinter sok keminter, minteri kebendu. Kemudian yang ketiga apa? Ngerti. Penyakitnya apa? Nggak pengertian, nggak pengertian. Kebala. Ini orang Jawa. Yang keempat apa? Weruh ragi lemah roh-haruh, kelaknat.
Mangrungokke ini cara bahasa Jawa nih, nanti ditranslate YouTube, ditranslate mawon. Bodoh ke bondo, bodoh mudah diapusi sama orang ke bondo, pinter sok ke minter, tukang minteri ke bendu, ngerti ora pengerten ke balak, weruh ra gelem waruh ke laknat. Di Indonesia sekarang paling banyak mana? Nomor 2, pinter sok ke minter, gaweane minteri. Kenapa badan? Jelas dana bantuan sosial kok disunat, nggak diberikan kepada rakyat. Niku berarti sok keminter tur minteri. Pejabat yang seperti itu insya Allah kebendu, amin. Lawang Gus Miftah gaweane dum-dum beras, pejabat kok gaweane nyunat beras. Padahal beras iki. Lah mila nyuwun sewu. Kalau secara umum niki wau hanya ada 2, pinter dan bodoh. Sakniki napa bedane wong pinter karo wong goblok? Kula terangke. Wong pinter nih, wong goblok niku biasanya nyuwun sewu. Sifatnya jujur. Lah wong pinter malah gaweane tukang ngapusi, mang delok mawon. Tak kasih contoh, real nih. Dulu teng pondok saya di Lampung itu punya khodam, punya rewang. Kalau kula nyebut pembantu niku mboten tak srek. Ya asisten rumah tangga lah. ART. Rewang lah cara wong Yogya namine nggih, rewang. Rewang di pondok itu kebetulan ditakdirkan oleh Allah goblok. Ciri kebodohan dia apa? Nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Zaman dulu belum ada HP. Kalau dia pacaran yang dilakukan apa? Surat-suratan. Satu ketika rewang pondok ini nerima surat dari pacarnya, padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Karena seneng dapat surat dari pacarnya, setiap hari suratnya disimpan. Kalau dia kangen suratnya dicium, tapi nggak pernah ngerti apa isinya. Mau diombang-ambung. Sampai akhirnya ketahuan saya. Tak tanya, Mbak itu apa? Kertas apa kok dicium-cium? Oh ini Gus, surat cinta dari pacar saya. Isinya apa? Saya nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Kan saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Akhirnya apa? Kan jujur. Tapi gampang dihapusi. Akhirnya saya bilang, mau tahu nggak isinya apa? Dia pengen ngertos, mau tahu. Caranya gimana Gus? Saya bacakan. Dia protes. Loh nanti kalau Gus Miftah baca, Gus Miftah ikut tahu. Oh gampang. Caranya gimana Gus? Saya baca, kamu tutup telinga saya. Berarti lah kupingnya ditutup nggak denger, nggak denger. Percaya. Sangel-angel. Percaya. Ya sudah kalau gitu Gusnya baca, tapi telinganya saya tutupi ya. Akhirnya suratnya kalau waco yang tercinta. Wah, saya ngempet guyu nih. Begitu rampung, Gus Miftah tadi denger nggak? Enggak kan kamu tutup. Jujur dan gampang dihapusi, tapi jujur dia. Sebaliknya orang pinter itu biasanya gaweannya ngapusi. Saya punya teman haji nih Gus Ipa. Tahun 2015 teman saya itu dari Madura. Dia profesinya sebagai lawyer. Namanya saya lupa, teman dari Madura ini. Di depan Masjidil Haram atau di area Masjidil Haram itu kan ada larangan, mamnu tadkhin, dilarang merokok. Atau bahasa Arab umumnya itu namanya la tashrab ad-dukhan, jangan minum asap. Maka kenapa orang merokok itu membatalkan puasa? Karena nisbat orang merokok itu sama dengan orang minum. Nah, ngaten ta? Mamnu litadkhin, dilarang merokok. Teman saya Madura ini ngeyel Gus, tetap merokok dia. Bul. Polisi datang. Polisi Arab namanya apa? Askar. Askar datang. Haram, mut ad-dukhan. Dipateni. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Wong NO dilawan. Kan Madura hampir 100% NO. Dan orang NO merokok ini yang salah pom bensin.
Karena masuk pom bensin ada tulisan NO smoking. Ya NO smoking tak itu. Kemarin saya ketemu teman saya Muhammadiyah, Gus, apa? NO sama Muhammadiyah masuk surganya duluan mana? NO. Lah kok bisa? Karena imannya orang NO lebih tebal dibandingkan Muhammadiyah. Imannya orang NO lebih kuat daripada Muhammadiyah. Kok ngoten Gus? Iya. Buktinya apa? NO membolehkan rokok, Muhammadiyah melarang rokok, bahkan mengharamkan rokok. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena khawatir dengan peringatan pemerintah. Peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Wedi Muhammadiyah dengan peringatan pemerintah. Lah wong NU nggak ada yang takut. Bagi orang NU yang membunuh itu bukan rokok tapi malaikat Israel. Jadi orang NU itu lebih kuat imannya. Tapi kalau orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah atas rokok, ya lumrah. Karena bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, tidak ditujukan kepada orang NU. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, tidak membunuhnu, tapi membunuhmu Muhammadiyah. Cangkem wong NU dilawan. Orang kula iki mbiyen kula iki cilik ra ngrokok. Tapi lah pujian mergo kiai-kiai kula niku ngrokok. Ya lah pujian nggih niku. Sing sapa wonge bar mangan ora ngrokok, padha karo wong sing ora cewek. Tapi tak teruske, sing sapa wonge bar salat ra wiritan, padha karo wong ngadus ra sabunan. Nah, mila lak salat kudu wiritan. Mila lak Muhammadiyah ngelokke wong NU iki salate dilit sebentar, wiritannya lama. Kalau Muhammadiyah sebaliknya, salatnya lama, wiritannya sebentar. Kawan-kawan saya Muhammadiyah itu kelasnya mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Begitu rampung sholat, tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Es rampung. Sewen. Ilah ini loh. NU dan Muhammadiyah itu bukan saling menggunjing, tapi harus saling melengkapi, saling mengkompliti. Muhammadiyah banyak maziyah, NU juga banyak maziyah. Kalau ingin minta bikin perguruan tinggi, bikin sekolah, kita harus acungi 4 jempol untuk Muhammadiyah. Maka perguruan tinggi Muhammadiyah Anda lihat, Universitas Muhammadiyah di mana-mana luar biasa, sekolah-sekolahnya luar biasa. Tapi nggih nyuwun sewu, kalau kon gawe mujahadah istighosah pengajian pinter wong NU. Mila pengajian wong NU di mana-mana ramenya minta ampun. Saya diundang Muhammadiyah orang 100 pengajian akbar, matane akbar wong 100 sih lah. Lah semuanya punya kelebihan masing-masing. Soal belajar keuangan, saya Gus Ipang harus belajar dengan teman-teman Muhammadiyah. Mereka luar biasa. Mila kula sering ngomong, kali kula wingi ketemu Hotman Paris. Hotman Paris, apa Gus? Anda tahu nggak bedanya saya yang dianggap kiai dengan pengacara seperti Anda? Bedanya apa Gus? Bedanya satu. Kalau pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Teman saya Madura ini ngeyel ngerokok lagi. Bul. Aku cangkemku pahit Gus kalau nggak ngerokok. Polisinya datang lagi. Hei, haram, mut, matikan. Matikan. Polisinya pergi, ngerokok lagi. Akhirnya polisinya jengkel. Begitu polisinya jengkel, dia ngajak teman-temannya askar. Teman saya ini diangkat, mau diajak ke kantor polisi, digeret. Apa yang dia lakukan? Uteknya ini jangan luar biasa. Wong pinter kok. Begitu dia mau ditarik ke kantor polisi, pura-pura bisu. Mau diangkat juga pura-pura bisu. Gitu. Lah polisi Arab tahu orang buta, orang bisu itu tidak dikenai hukum. Akhirnya apa? Dilepas. Teman saya Madura ini lawyer Pak. Aku batin, ya Allah cangkemmu caca gitu. Kamu tobat sama Allah, bulan haji kamu bohong gitu. Akhirnya dia sujud di depan Ka'bah, tangannya diangkat. Ya Allah jangan bisu beneran dek. Maka saya nggak pernah kemudian marah ketika dikatakan Miftah itu tidak alim, nggak apa-apa.
Miftah tidak pintar. Goblok. Jangan pernah Anda menganggap saya orang pintar bahkan atau orang alim. Boten. Sama-sama belajar. Lah, belajarnya bagaimana? Tadi yang mau masuk Islam siapa? Mas Haris. Alhamdulillah. Yang mau sadar sini dulu. Sini alhamdulillah Kang, setiap mujahadah ada aja yang. Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Tadi ini yang dikirim ke saya atas nama mana ke sini. Sini. Nah, sini yang jadi saksi utamanya Kang Rahman sama Gus Ipang. Sini. Pinjam mic Mugeng, punya Mugeng, itu aja. Oh itu aja. Baru itu Geng. Biar mampu cangkem Mugeng. Sini. Nyale sini. Nah, agak sini nggak apa. Kamu agak kakak sini. Kamu sini aja. Biar dilihat sama Gus Ipang sama agak salah yang dekat-dekat. Sini. Sini. Gus Ipang pergi Gus. Sama Pak Rektor sini. Ini saksi utama tanda tangan sore nanti. Namanya siapa? Nama saya Yohanes Bonifesta Agung Kurniawan. Yohanes Bonifesta Agung Kurniawan. Bonifesta Agung Kurniawan. Panggilannya? Boni. Alamat kamu mana, Nak? Saya dari Muntilan, Gus. Dari Muntilan. Umur kamu berapa? 28. 28. Agama kamu apa sebelumnya? Katolik. Keluargamu Katolik? Iya. Kenapa pengen masuk Islam? Keinginan pribadi, Gus. Udah berapa lama pengen masuk Islam? Wah, kalau pertimbangannya lama ya, Gus ya. Cuman yang jadi pertimbangan saya karena saya punya orang tua angkat itu kebetulan Muslim dan malam hari ini mau mengantarkan saya ke sini. Oh, kejadian apa yang mengantar kamu pengen masuk Islam? Apa mimpi ketemu Israel atau apa? Apa? Ini kan supaya Pak Rektor juga tahu kok banyak banget orang masuk Islam melalui Gus Miftah itu kenapa gitu loh. Kamu kenapa? Kejadiannya apa kok kemudian mengantar kamu masuk Islam? Kalau saya pribadi, menurut saya kepercayaan itu pilihan. Kenapa kok sehingga akhirnya milih Islam? Kenapa alasannya? Karena saya percaya Islam bisa mengajarkan saya tentang ajaran yang tentang bisa mendamaikan hati saya. Mendamaikan hati kamu. Ya. Pernah mimpi apa itu enggak? Cuman apa atau yakin saja gitu? Yakin saja. Kalau kenal Gus Miftah sejak kapan? Kenal cuman lihat di YouTube. Makanya lihat YouTube sejak kapan? 3-4 tahun yang lalu. Udah 3-4 tahun yang lalu lihat YouTube-nya Gus Miftah. Nyaman aja gitu ya? Nyaman. Kenapa dari semua tokoh Islam kok kamu datanya ke sini kenapa? Kok lihat Gus Miftah itu pokoknya slow, santai. Slow bro, slow. Enak banget slow. Panas. Nakal panas. Nakal ya. Gak ada yang maksa berarti? Tidak ada. Keluargamu gak marah? Tidak. Artinya semua konsekuensinya kamu gak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Kamu udah menikah? Belum, Gus. Oh belum, mudah-mudahan habis masuk Islam dapat jodohnya insyaallah. Amin. Itu tadi yang terima uang janda loh Mas. Kamu siap? Siap. Ya, nanti disaksikan Kang Arman, Pak Rektor, ada Gus Ipang bahwa Mas Yohanes Yohanes Bonifesta Kurniawan Agung Kurniawan menyatakan diri pengen masuk Islam tanpa dipaksa oleh siapapun dan atas kemauan sendiri. Nah, saat diterangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu binuril iman. Allahumma nawwir qulubahu binuril Islam. Allahumma nawwir qulubahu binuril Quran.
Allahumma nawwir quluba binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir quluba binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Boni, sah nak kamu masuk Islam. Oh, terima kasih Gus. Dan dosa-dosa kamu 28 tahun yang lalu diampuni semua oleh Allah karena kamu seperti bayi yang baru lahir hari ini. Amin. Maka doakan mudah-mudahan pondok pesantren Ora Aji semakin maju, semakin banyak manfaatnya, jamaahnya semakin istiqomah, santrinya tambah betah, dan santrinya tidak neko-neko dan tidak aneh-aneh. Amin. Karena hari ini tuh ada santri aneh banget. Ada santri aneh banget. Ada orang datang nganter kue untuk suguhan tamu di depan, dibawa ke belakang, dimakan santri gitu loh. Luar biasa. Dan itu hanya terjadi di Ora Aji. Saya dikasih pisang satu tundun itu Kang, baru tak makan satu, ditaruh di pendopo, mau dimakan bunda, kita naik sebentar, turun, hilang Kang itu. Itu terjadi di Ora Aji, itu luar biasa itu. Subhanallah itu. Jadi kalau di tempat lain makan itu piringnya kembali, kalau di tempat kita enggak Kang. Nyuguh tamu pakai rodong gitu kan, yang hilang tidak hanya isinya, rodongnya juga hilang. Ternyata di penggadean gitu loh. Nah, sini tanda tangannya. Kamu yang Boni tanda tangan dulu. Ini. Yang disaksi nanti mewakili Gus Ipang sama Kang Arman. Nanti pas pulang, pas ngambil beras, tolong jangan desak-desakan ya. Insya Allah semuanya kebagian, kita sirapkan sekitar 5.000 paket, 5.000 bag. Mungkin kurang kalau tambahi. Gus Ipang. Nih, Kang. Sini. Bismillah. Kita tuh punya banyak kertas kayak gini. Karena setiap saat. Nanti ini dibawa dulu ke Kawah Kalasan, baru kemudian dikasih kamu ya. Oke, saat derenge kula ngaji, saya mau Gus Ipang, cicitnya Mbah Hadrus itu Syekh Hasyim Asari untuk memberikan sambutan dulu. Tepuk tangan tuh Gus Ipang. Iki miknya nih. Ayo Gus, yang berdiri Gus, berdiri Gus. Nah, enggak. Gus Ipang Wahid. Ini putrane Gus Solah, adiknya Gus Dur. Jadi menika ponakane Gus Dur. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Gus, saya mesti bicara apa Gus? Derek Gus. Ini namanya jebakan Robin, karena Batman-nya yang ini Robinnya. Ini pertama kali saya hadir ke sini ke Pondok Pesantren Ora Aji, Sugeng Milad yang ke-9 untuk Pondok Pesantren Ora Aji. Saya senang bisa banyak yang datang di sini, walaupun saya sedih karena tidak bisa memvideokan. Nanti ribut viral. Salam dari seluruh keluarga besar Tebu Ireng, keluarga besar Denanyar, keluarga besar Tambak Beras. Semuanya kepingin tadinya hadir, cuman nyalinya nggak ada Gus. Maklum udah tua-tua, takut semuanya. Parno semua. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang Gus, hanya mendoakan semoga pondok pesantren ini beserta jamaah semua yang hadir diberikan kesehatan, Amin.
diberikan kebahagiaan, Amin. diberikan kemudahan. Kalau yang belum punya jodoh diberikan kemudahan jodoh. Amin. Yang masih jomblo, yang masih janda, yang masih duda semua dimudahkan. Putra-putrinya dimudahkan dalam sekolahnya. Amin. Yang masih banyak hutang diberikan kemudahan kelapangan. Amin. Diberikan rizki selebar-lebarnya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal rizqi wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus Ipang. Leh, kamu tak kasih Quran, Leh. Itu siapa namanya? Boni. Nah, nanti habis ngaji kamu tak kasih sarung ya. Ini Quran dulu. Muhammad Boni. Kamu pekerjaannya apa toh? Copet. Oh, betul. Wirausahanya apa, Leh? Bikin studio foto. Oh, usahanya studio foto. Jadi Mas Boni ini menerima foto setengah badan bagian kaki ya. Ya Le, makasih Le. Sana duduk deh sama Mas Fadil sama Gus Ipang itu. Alhamdulillah saya terima kasih. Niki karangan bungane akeh biyanget niki ra umum niki. Enten tepuk tangan untuk Presiden Jokowi. Wah. Niku lak kula waca keng mriku ora rampung niku. Mriki enten Pak teman saya Pak Edi Wicara, Pak Jaksa Agung, Pak Wakapolda, Pak Gubernur DKI Mas Anies Baswedan, Kepala KSP Pak Muldoko, Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno, Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, Jenderal TNI Hendro Priyono, Kadifumas Pak Argo, Kepala BNPT Boy Rafli, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laulay, Kapolda Jawa Barat Bang Doviri, dan lain kok Gus Ipang. Kok Anida Rono ya? Miskin. Dan banyak lagi. Lah sing mereka artis-artis nih kok Anang Asanti, Atta Halilintar, Putra Siregar. Niko atau mereka niko macam-macam. Lah besok malam ada Mas Atta Halilintar tapi tertutup. Nah. Oh, Unisula yo ono to. Alah yo melu-melu wae Unisula. Niki taruh kula kuliah mriki. Nggih, tapi sing sungkem ora mahasiswa nih rektore kurang ajar banget to kuwi. Kurang ajar banget to. Unisula teng dalan. Besok malam acaranya hanya tertutup, reservasi hanya 300 orang. Nah, termasuk ada sing nyanyi Mendung Tanpa Udan. Nah. Kok kamu nggak dasteran? Lon, tak ngaji didik mawon. Neruskeun iki wau. Mila muga-muga awake dhewe umpama dadi wong bodho sing gelem ngaji, amin. Umpama dadi wong pinter ora keminter, amin. Umpama dadi wong ngerti kudu iso pengerten, amin. Umpama dadi wong weruh kudu iso aruh-aruh, amin. Amin. Nggih, sadurunge Kang Arman nyanyi lagi. Mungkin Mbak Muti dan Mas Cahyo habis pengajian dirampungne sak jebolmu karepmu. Cah mburi iki lho. Lah ben niku. Tak waca titik niki hikmah dalu menika. Ada yang banyak bertanya kepada saya begini, Gus, kenapa kok balasan Allah itu Allah tampakkan di akhirat? Kenapa balasannya itu tidak langsung ditampakkan di dunia saja? Maka buktinya apa? Begitu banyak orang mukmin, orang Islam yang kemudian hidup di dunianya ini sengsara dengan janji-janji kebahagiaan di akhirat, kan gitu biasanya. Lah, itu kenapa? Pertanyaannya kok kenapa demikian? Kenapa tidak langsung saja dibalas di dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah Askandari ngendika ngeten, berbicara begini. Innama ja'ala daral akhirata mahallan li jazai ibadil mu'minin li'anna hadhihi dar
hadhihi dara la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum wali annahu ajla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa alaha. Jawabannya ini, kenapa kok balasan itu hanya ditampakkan di akhirat, enggak ditampakkan di dunia? Kalau dalam bahasa lain bahasanya begini, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amal. Dunia itu adalah rumahnya amal, belum ada pahala, dan akhirat itu adalah rumahnya pahala, gak ada amalan. Darul jaza la amalan. Jadi dunia ini adalah ladangnya amal, gak ada pahala, sementara akhirat itu adalah ladangnya pahala, gak ada amal. Jawabannya di sini. Innama ja'alad daral akhirata mahalan li jazai ibadil mu'minin. Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat memberi balasan kepada hambanya yang beriman. Kenapa? Li'anna hadhihi dar, karena sesungguhnya dunia ini la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum, karena dunia ini tidak bisa menampung pemberian yang dia kehendaki kepada mereka. Contoh gampangnya ngeten, dunia ini nggak muat untuk memberikan balasan kebaikan Allah kepada kita. Tak kayak contoh yang paling gampang ngeten, jenengan ngerti pahalane wong nyolatke jenazah niku napa? Akan mendapatkan pahala sebesar pahala emas sebesar gunung emas. Pertanyaan saya, berarti Mbah Mudin ki emasnya sepiro? Kang Arman tahu Mbah Mudin? Mbah Mudin ini bahasa Indonesia apa ya Gus? Ya Mbah kamu juga bahasa Jawa. Mbah Rois yang ngurusi orang meninggal macam-macam, ya kan? Sholat jenazah itu pahalanya mendapatkan emas sebesar gunung. Itu baru satu orang. Lah kalau kemudian ditampakkan di dunia, berapa emas yang dia dapatkan di dunia? Makanya nggak ditampakkan. Contoh lagi begini, orang yang sholat orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, itu balasannya apa? Akan dimasukkan rantai dari api neraka, masuk ke dalam mulut, keluar melalui dubur. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan secara syar'i. Kalau seandainya balasan siksa itu ditampakkan di dunia, coba wong sakmene iki sing ninggalke salat wong pira tak kandhani? Apa meneh cah ben iki? Alah. Ana wong ngaji malah cekel-cekelan masker si Cahyo iki. Coba. Kalau itu ditampakkan di dunia akan menakutkan. Jadi baik balasan baik maupun balasan buruk oleh Allah tidak pernah ditampakkan di dunia. Kenapa? Karena dunia ini tidak mampu, tidak muat untuk membalas baik orang yang baik maupun orang yang buruk. Milo nggak diketok ya? Coba kalau kemudian orang berbuat baik atau berbuat jelek langsung ditampakkan balasannya, Gus, malah medeni loh. Contoh, Anda sukanya berbohong, omane cangkeme sariawan. Ayo. Orang segini pasti banyak yang mulutnya sariawan. Kok wani karo bojone matane beleken, mesti wong sakmene mbane mesti nganggo kacamata kabeh. Kalau orang suka bohong umpamanya giginya semakin panjang, mesti merongos kabeh, maka tidak ditampakkan oleh Allah. Demikian juga dengan kebaikan. Lah pertanyaannya begini, Gus, kalau orang sedekah itu kan dijanjikan oleh Allah kebaikan, rezekinya di dunia lancar, bahkan dikasih lipat ganda sekian lipat. Bahkan dalam Al-Baqarah dijanjikan berapa? 70 kali lipat. Bahkan menjadi 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum ila akhiril ayah. Kalau kemudian dia mendapatkan kebaikan di dunia, itu namanya bukan balasan, Gus. Itu namanya rihul qabul. Baunya bahwa amal itu diterima oleh Allah. Jadi ngomongnya gini, kowe mau selawatan yang gini, kowe tak kai sangu, itu bukan balasan, itu baru baunya balasan. Berarti selawat mungkin mengena di hati saya, maka kowe tak sangoni. Lah kowe aja selawatan mengena di hati saya tak sangoni, apa meneh kowe ngibadah ditampa karo Gusti Allah. Mesti ki uripmu ayo. Demikian juga dengan maksiat. Kenapa balasan dari maksiat itu tidak ditampakkan di dunia? Nyuwun sewu. Umpama ditampakke medeni, Gus.
Umpama ditampakkan menakutkan Kang Arman. Katakanlah begini, kowe gaweane gonta-ganti cewek, oh, langsung dibalas di dunia. Entek manukmu tak kandani. Entek. Lu bener, entek. Kalau kemudian orang gonta-ganti cewek kemudian nguyuhe panas kena sifilis, itu bukan balasan, itu baru baunya balasan. Mau diar kowe ngono kowe. Ayo. Baunya saja lorone kaya ngono. Apa meneh balasan? Cah yo rungokno kupingmu. Sangone penisilin ora ada. Arti penisilin. Kenapa saya sampaikan? Jangan sampai Anda mengatakan begini, aku tuh wis 9 tahun melu mujahadah, ikut mujahadahnya Gus Miftah, kok urip saya rekoso terus, kok miskin terus, kok hidup saya nggak enak dan lain sebagainya. Jangan dilihat itunya. La yamuddu ta'akhuru amadil atoi mal ilhai fi du'a mujiban liyasika. Janganlah keterlambatan Allah ketika mengabulkan doa-doa kamu membuat kamu berputus asa. Fa huwa dumina laka al ijabah, kata Hikam, karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Waktunya kapan? Atas waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang kamu inginkan. Waktunya melu Gusti Allah, ojo ngatur Gusti Allah. Yang dikabulkan apa? Yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurutmu. Maka saya nggak mau kemudian ada bahasa aku ini melu mujahadah di Ghafilin Gusmi 9 tahun. Kok hidupku nggak ada kebaikan? Kok uripku tetap rekoso? Anda perlu lihat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nyuwun sewu. Anda bisa makan enak, nggak kena Covid, itu nikmat. Nggih napa mboten? Kena Covid, nyuwun sewu, pandemi, nggak bisa bekerja, ada yang ngasih beras, itu nikmat. Delala Covid positif, tapi nggak bergejala, itu juga nikmat. Gimana mboten? Delala bergejala, tetapi ringan, itu nikmat. Bergejala parah masuk rumah sakit dapat kamar, nikmat. Wong banyak orang sakit nggak dapat kamar. Ayo. Masuk rumah sakit bisa dapat oksigen, nikmat. Wong kemarin di Sarjito banyak mati gara-gara nggak dapat oksigen. Kurang apa lagi coba? Kondelak kena Covid, langsung mari, nggak kena citokin kayak Mas Dedi, itu nikmat. Kena citokin kayak Mas Dedi, bisa sembuh, pada rata-rata mati, itu juga nikmat. Kok kena Covid mati, nikmat. Wong mati nih pandemi ini ku insya Allah mati nih syahid. Orang percaya mati yo. Dan dengan ini paham, karena saya yakin ada bahasa sumir-sumir. Saya ikut ngaji, ikut mujahadah, sudah berpuasa, sudah sholat, kenapa kok hidup saya masih rekoso, masih sengsara dan lain sebagainya. Niku nyuwun sewu, gak ada apa-apa yang kamu lakukan itu sia-sia, pasti dibalas oleh Allah. Kalau kemudian tidak ditampakkan di dunia, kenapa? Karena dunia ini tidak muat untuk menampung balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah dongake, muga-muga senajan to pandemi kabeh dadi sugih. Jadi dungane ngono diwalik, kaya sing jomblo kaya Boni. Walaupun besok istrimu cantik, kaya, insya Allah mau sama kamu. Lah jelek, hitam mau sama kamu, banyak ini cantik, kaya mau sama kamu. Amin. Ngimpi. Angel loh. Nah, bismillah makin mulai antri oleh beras, alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nderakan juga kundur sekali lagi yang ngambil beras jangan berdesak-desakan nggih.
Insyaallah semuanya kebagian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo barokah kuwi sing dadekno ayem, tentrem, bahagia. Kabeh lak pengen bahagia to? Sopo sing pengen urip sara? Kabeh pengen bahagia, donya tekan swarga. Nah, kleresan bahagia niku wajib. Wajib lho bahagia niku. Sedih niku dosa. Susah niku dosa. Iki eneng sing gremeng iki. Ngomong kok angger jeplak. Kok lagi krungu iki aku. Wong susah kok dosa. Lah uripku to bendina susah. Berarti aku bendina lak oleh dosa. Angger jeplak enek ngomong. Lah wong kaya aku ngene iki bendina susah niki berarti kan bendina dosa. Ya iya. Salahe susah. Sapa sing ngongkon susah? Wong susah kira oleh. La takhaf wa la tahzan. Kowe uripe aja wedi, kowe uripe aja susah. Ra oleh ambek Gusti Allah susah kuwi. Mulane aku ngomong susah kuwi dosa. Ra oleh karo Gusti Allah. Urip mbok nggo susah, wis atimu lara, uripmu lara, oleh dosa. Mulane wong susah iki ora ana penake blas. Bahagia kuwi wajib. Cek tak jelasno iki nek ora tak jelasno mesti ra paham. Soalnya aku wis ngerti ket biyen. Ibu-ibu tuwili wetan kene iki wonge ayu-ayu ngono. Tapi on. Lek kena apa? Bahagia kok wajib, susah kok dosa. Soalnya ngene. Wong bahagia ayem kuwi mergo sing dilakoni bener, sing dilakoni apik. Wong kok nganti susah kuwi mergo sing dilakoni salah, sing dilakoni elek. Janji sing dilakoni iki ora salah, ora elek, ra ngarah susah. Anane susah iki mergo sing dilakoni kuwi lho elek, sing dilakoni kuwi lho salah. Pokoknya nek sing dilakoni kok apik bener mesti bahagia. Saya ra ngandel neh. Woi. Jal saiki. Mbah. Sampeyan numpak sepeda motor, no dalan gede kae. Lha sampeyan apik bener sepeda motore dhewe, ana surat-surate, sampeyan yo duwe SIM. Sampai nyo helman, kayak mbok eneng operasi polisi bolak-balik, ra ngarah susah, wong sampan bener, nggih mboten? Eneng cegatan bolak-balik ra ngira susah, ora eneng cegatane pengen dicegat tok, petuk polisi lo polisine ditakoki, Pak, ra cegatan Pak, jare polisine gak prei, cegatan toh Pak, aku lengkap Pak. Jajal sama nek ora bener kae. Misale surate sepeda motor ilang, sampean ra duwe SIM, terus ora helman. Aja kok eneng polisi operasi. Eneng polisi marung no pinggir dalan wis kaget wis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Allahumma sholli ya Allah, selamat ya Allah, selamat ya Allah. Muga-muga ora ketangkep ya Allah. Mergo sing mbok lakoni. Wong piye to nerangno wong sing ayu tapi kok mulane wong kuwi nek nglakoni apik atine mesti ayem, mesti tentrem, bahagia. Wong kuwi nek nglakoni elek atine mesti gelisah, ra ngarah tenang, mesti susah. Jal saiki aku takok sampean nek sekali waktu sholat tahajud, sholat bengi sepurane tak kei sekali waktu. Soalnya potonganmu ya ora ngarah, tahajud angger bengi ra ngarah. Wong sing tahajude angger bengi ketara, wajahe mencoro. Lho wajahmu mencureng ngono. Mulane sekali waktu kae nek sampean pas tahajud bengi-bengi, ngono ku atine sampean susah napa tentrem? Tentrem ya ora jawab kae ra tau tahajud tok.
Kira-kira ya Allah ya Karim. Sampeyan ngaji ngene iki sepurane atine sampeyan sedih to ayem. Mergo sing sampeyan lakoni apik, susah napa tentrem ngene iki? Tentrem. Wis ora ketara nek sampeyan iki kreditane urung lunas. Mergo sing sampeyan lakoni bener, mergo sing sampeyan lakoni apik. Dajal wong yang nglakoni elek, wong nyolong ra ngarah tenang, maling lho tingak wedi konangan, wedi kecekel, wedi ketangkep. Nggih napa mboten? Ya Allah, ra semangat blas sih. Sampean sholawatan, zikir, ngaji, mesti atine ayem, tentrem, bahagia. Mergo sing sampean lakoni apik. Wong ngrasani ra ngarah tenang. Mulane yo plengaan karo klesik-klesik ning ngomong. Kowe wis ngerti Taurat. Nang apa to, Mbak? Masa krungu. Saiki pegatan. Lah kok iso pegatan to, Mbak? Ya iya. Lah kok tiba demen nimboli dhewe to. Ya kuwi wonge keplok-keplok kuwi sing penggaweane ngono. Mergo sing dilakoni elek, mulane klesik-klesik ora eneng wong ngrasani kok nganggo son horeg ki ra eneng. Dadi mulane saiki gampang wis. Sampeyan nek pengen roh sing sampean lakoni ki apik to elek, gampang. Istafti qalbak. Takokno atine sampean. Sampean ki nglakoni apa wae kok atine ayem, tentrem, berarti sing sampean lakoni bener. Apik. Lah sampean nglakoni apa wae kok atine susah, berarti sing sampean lakoni elek.